Partai Republik mendesak untuk mencopot Ilhan Omar dari panel urusan luar negeri. Pemungutan suara akan dilakukan pada hari Kamis mengenai resolusi yang ditujukan kepada anggota Kongres Muslim Amerika atas kritiknya terhadap Israel. Dalam salah satu langkah pertamanya sejak menjadi Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy memimpin upaya untuk memblokir anggota Kongres Ilhan Omar agar tidak lagi menjadi anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR atas kritiknya terhadap Israel di masa lalu. Pada hari Rabu, mayoritas Partai Republik di DPR mengajukan resolusi untuk mengeluarkan Omar dari panel tersebut. Partai Demokrat menentang langkah tersebut, menuduh McCarthy bersikap fanatik karena menargetkan politisi tersebut, mantan pengungsi keturunan Somalia yang merupakan salah satu dari dua wanita Muslim yang bertugas di Kongres Amerika Serikat. Beberapa anggota Partai Republik pada awalnya menentang upaya McCarthy, meragukan kemampuannya untuk meloloskan resolusi terhadap Omar, mengingat mayoritas GOP yang sempit. Namun pada hari Rabu, semua 218 anggota DPR dari Partai Republik yang hadir memilih untuk melanjutkan langkah tersebut, karena Partai Demokrat tetap bersatu mendukung Omar dengan 209 suara. Pemungutan suara terakhir diperkirakan akan dilakukan pada hari Kamis saat kaum progresif berkumpul di sekitar Omar. Kaukus Progresif Kongres, CPC, membela Omar, menyebutnya sebagai anggota legislatif yang terhormat dan tak ternilai. Anda tidak dapat mengeluarkan seorang anggota Kongres dari sebuah komite hanya karena Anda tidak setuju dengan pandangan mereka. Ini menggelikan dan berbahaya, ujar Ketua CPC Pramila Jayapal dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Resolusi yang ditujukan kepada Omar, yang diperkenalkan oleh Max Miller dari Partai Republik Ohio pada hari Selasa, mengutip sejumlah kontroversi yang melibatkan kritik anggota Kongres tersebut terhadap Israel dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Anggota Kongres Omar jelas tidak bisa menjadi pembuat keputusan yang objektif di Komite Urusan Luar Negeri karena bias-biasnya terhadap Israel dan orang-orang Yahudi, kata Miller dalam sebuah pernyataan. Omar membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada yang benar secara objektif mengenai resolusi tersebut, dan menambahkan bahwa jika tidak objektif adalah alasan untuk tidak melayani di komite, tidak ada yang akan menjadi anggota komite. Meskipun resolusi Partai Republik menuduh Omar sebagai antisemitisme, resolusi tersebut hanya menyebut pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Israel, bukan orang-orang Yahudi. Sebagai contoh, resolusi tersebut mengecam anggota Kongres tersebut karena menggambarkan Israel sebagai negara apartheid. Meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia terkemuka, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, juga menuduh Israel memberlakukan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Di awal karirnya di Kongres pada tahun 2019, Omar menghadapi badai kritik ketika dia menyarankan agar donasi politik dari kelompok lobi pro-Israel, termasuk Komite Urusan Publik Israel Amerika, AIPAC, mendorong dukungan untuk Israel di Washington. Omar kemudian meminta maaf atas pernyataan tersebut, namun para pendukung hak-hak Palestina mengatakan bahwa tuduhan antisemitisme terhadap para pengkritik Israel bertujuan untuk membungkam perdebatan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Israel. Dalam 2 tahun terakhir, AIPAC dan organisasi-organisasi pro-Israel lainnya menghabiskan jutaan dolar dalam pemilihan Kongres untuk mengalahkan para progresif yang mendukung hak-hak asasi manusia Palestina, termasuk Andy Levin dari Michigan, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat yang beraliran kiri dan beragama Yahudi. Meskipun Partai Demokrat sekarang berdiri di belakang Omar, resolusi Partai Republik secara mencolok menampilkan kritik sebelumnya terhadap anggota Kongres tersebut oleh para petinggi Partai Demokrat. Lara Friedman, Presiden Foundation for Middle East PAC, sebuah kelompok advokasi dan penelitian, mengatakan bahwa Partai Republik berusaha memvalidasi poin-poin yang mereka sampaikan terhadap Omar dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan Partai Demokrat. Mereka memiliki ini, katanya tentang Demokrat yang sebelumnya menyerang Omar. Mereka membuat keputusan dalam beberapa tahun terakhir untuk ikut serta dan mencetak poin politik dengan mengorbankan Ilhan.
Dan keputusan itu sekarang menjadi dasar resolusi yang digunakan untuk mengeluarkannya dari komite. Friedman menambahkan bahwa Omar dan rekannya sesama anggota Kongres Muslim Amerika, Rashida Tlaib, memiliki standar yang berbeda dalam menangani konflik Israel-Palestina. Kedua legislator tersebut menjadi sasaran serangan rasis oleh mantan Presiden Donald Trump yang pada tahun 2019 menulis di Twitter bahwa mereka, bersama dengan anggota Kongres progresif lainnya yang berkulit berwarna, harus kembali ke tempat yang rusak dan penuh dengan kejahatan tempat mereka berasal. Omar secara khusus menjadi target retorika anti-pengungsi Trump menjelang pemilu 2020. Pada sebuah rapat umum di tahun 2019, Trump gagal melakukan intervensi ketika para pendukungnya meneriakkan, "Pulangkan dia," yang merujuk pada Omar. Friedman mengatakan bahwa serangan terhadap Omar menarik bagi basis Partai Republik dan baik untuk partai secara politis. Ini adalah cara yang sangat berguna untuk mempermalukan dan memojokkan Demokrat karena ketika Demokrat memberikan suara menentang hal ini besok, argumen Partai Republik adalah, "Saya tidak mengerti. Anda mengatakan semua hal ini terhadap Omar. Mengapa Anda tidak meminta pertanggungjawabannya?" Secara politis, ini sangat luar biasa bagi mereka. Sementara itu, Omar tetap menantang, menyebut upaya McCarthy untuk menyingkirkannya dari komite, yang pada awalnya ditentang oleh kaukusnya sendiri. Sebagai, menyedihkan, Yasmin Taeb, Direktur Legislatif dan Politik di Empower Change Action Fund, sebuah kelompok advokasi Muslim Amerika, memuji komitmen Omar terhadap kebijakan luar negeri yang berpusat pada hak asasi manusia. Rep. Omar berbicara jujur pada kekuasaan, hal yang jarang terjadi di Kongres. Dan kepemimpinan Partai Republik di DPR lebih suka membuang-buang waktu dengan menyerang seorang wanita muslimah kulit hitam yang progresif dan mendorong agenda sayap kanan daripada bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat Amerika, kata Taeb kepada Al Jazeera melalui surat elektronik. Omar telah menjadi pendukung vokal hak asasi manusia dan diplomasi di Kongres. Meskipun komentar-komentarnya tentang Israel sering menjadi berita utama, ia juga mengkritik negara-negara lain, termasuk negara-negara di Timur Tengah, atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun, para kritikus menuduhnya mengabadikan kiasan antisemit dalam kritiknya terhadap Israel dan bahkan para sekutunya menggambarkan beberapa komentarnya sebagai ceroboh, jika bukan jahat. Pada hari Kamis, Win Without War, sebuah kelompok yang mempromosikan diplomasi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mengecam upaya Partai Republik terhadap Omar sebagai upaya untuk melucuti Komite Urusan Luar Negeri DPR dari pejuang progresif dan legislator terampil yang menantang status quo politik. Rep. Omar telah membantu meningkatkan standar kebijakan luar negeri yang progresif di Kongres. Dia dengan gigih mengadvokasi pemotongan anggaran Pentagon, meminta pertanggungjawaban sekutu-sekutu Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia, dan menentang rasisme dan Islamofobia yang ada dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ujar Direktur Eksekutif Win Without War, Sarah Hagedorn, dalam sebuah pernyataan. Komite-komite Kongres berfungsi sebagai mikrokosmos khusus Kongres. Panel-panel ini memajukan legislasi, melakukan pengawasan, dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam proses legislasi. Biasanya, partai yang berkuasa menunjuk ketua dan mayoritas anggota komite, sementara partai oposisi menunjuk legislatornya sendiri untuk menjadi anggota panel. Namun pada tahun 2021, Partai Demokrat memilih untuk mencopot anggota Kongres dari Partai Republik, Marjorie Taylor Greene, dari komite yang ditugaskan kepadanya karena komentar-komentar konspiratif, antisemit, dan Islamofobia di masa lalu. Pada tahun yang sama, mayoritas DPR dari Partai Demokrat juga secara resmi menegur Paul Gosar, anggota Partai Republik sayap kanan lainnya, karena membagikan video animasi yang menggambarkan dirinya membunuh anggota Kongres dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez. Sekarang, Greene adalah pendukung vokal untuk menyingkirkan Omar dari Komite Urusan Luar Negeri. Tidak seorang pun seharusnya berada di komite itu dengan sikap seperti itu terhadap Israel, kata Greene awal pekan ini. Menurut saya pikir itu adalah sikap yang salah bagi anggota Kongres Amerika Serikat manapun memiliki sikap seperti itu terhadap sekutu besar kita, Israel.
Setelah Greene dicopot dari tugas komitenya, McCarthy secara terbuka menjanjikan pembalasan terhadap Partai Demokrat jika mereka menjadi minoritas di DPR, sebuah peristiwa yang terjadi pada pemilu paruh waktu tahun 2022. Anda akan menyesali hal ini. Dan Anda mungkin akan menyesalinya lebih cepat dari yang Anda kira, kata McCarthy saat itu. Ketua DPR yang baru terpilih ini juga memblokir anggota Partai Demokrat Adam Schiff dan Eric Swalwell untuk bergabung dengan Komite Intelijen. Schiff adalah mantan ketua panel tersebut. Sementara itu, anggota Kongres dari Partai Republik, George Santos, yang menghadapi seruan untuk mundur karena berbohong mengenai warisan dan sejarah profesional serta pribadinya, mengundurkan diri dari tugas-tugas komite karena sedang diselidiki atas perilaku kampanyenya.